Ya, shalom. Terima kasih, Glady. Terima kasih, Sam. Terima kasih semua. Eh, Hari ini saya ajak Anda untuk pergi ke Yeremia pasal 6. Yeremia pasal 6 ayat yang ke-16. Yeremia 6 ayat yang ke-16. Yeremia adalah nabi yang muncul, yang dipakai Tuhan justru di masa-masa transisi kalau bisa dibilang. Masa-masa di mana Israel akan memasuki masa-masa pembuangan. Dan Yeremia ada pada masa-masa yang sangat-sangat penting, sangat-sangat krusial untuk justru menunjukkan jalan Tuhan sesungguhnya terhadap orang Israel. Sebab mereka mengalami sesuatu yang buruk. Hari-hari itu justru di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah ketidaktahuan apa yang harus terjadi, ada begitu banyak suara-suara yang menyebutkan mewakili suara Tuhan yang diberikan kepada seseorang, dan mereka mulai memberi suara Tuhan itu menurut pesan yang disampaikan. Persoalannya setiap pesan dan suara itu seringkali bertabrakan, berseberangan, sehingga orang Israel bukannya semakin yakin apa yang harus dikerjakan, tetapi orang Israel ada dalam sebuah kebingungan. Entah harus berbuat apa, percaya yang mana. Yeremia adalah nabi yang diutus oleh Tuhan untuk sebenarnya memberikan arahan apa yang sesungguhnya terjadi, kenapa semua itu terjadi, dan apa yang Tuhan mau untuk mereka kerjakan dan lakukan. Jadi Yeremia muncul di tengah-tengah masa yang sangat membingungkan, ketika orang tidak tahu lagi harus percaya pada siapa dan percaya pada mana. Sehingga terjadi perpisahan, terjadi perpecahan antara orang Israel yang satu dengan Israel yang lain. Ada yang percaya pada aliran A, ada yang percaya pada aliran B, ada yang percaya pada Nabi A, ada yang percaya pada Nabi B, ada yang percaya pada Imam A, ada yang percaya pada Imam B. Padahal A dan B dengan. Jadi terjadi kebingungan, terjadi kekacauan, dan Yeremia justru muncul di masa-masa itu untuk memberi arahan kepada orang Israel. Yeremia 6 ayat 16, beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian, jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Yeremia kemudian menyampaikan firman Tuhan dalam Yeremia pasal 6. Tentu saja ada yang percaya pada Yeremia, ada yang tidak percaya pada Yeremia, sebab semua orang sudah menjadi bingung sebab masing-masing pemimpin agama menggunakan nama Tuhan dan berkata ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan mau, padahal bertentangan, termasuk Yeremia sendiri, sehingga tidak percaya. Dan Yeremia kemudian berkata, ini pembukaannya, dia berkata, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian, you will have rest for your soul. Menemukan ketenangan bagi jiwamu. Hari ini kita akan bicara tentang rest of the soul. Bagaimana kita bisa menemukan ketenangan bagi jiwa kita. Bagaimana kita bisa menemukan ketenangan bagi jiwa kita. Jadi orang Israel sama seperti orang Israel hari itu di tengah-tengah kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa. Hari itu dia berkata, ini yang harus kamu lakukan supaya engkau bisa menemukan the rest for your soul. Ketenangan bagi jiwamu. Jadi hari ini apabila Anda ada di persimpangan jalan, Anda ada di tengah-tengah persimpangan jalan, Anda tidak tahu harus ke kanan, Anda tidak tahu apakah harus ke kiri, Anda tidak tahu apakah harus ke samping, Anda harus berhenti, Anda harus jalan terus, Anda tidak tahu. Biarlah nasihat ini benar-benar menjadi nasihat yang sangat penting bagi kita. Ketika kita ada pada persimpangan jalan dan tidak tahu harus berbuat apa, Yeremia berkata mewakili Tuhan, inilah firman Tuhan, ini yang harus kamu lakukan. Dan kalau kamu melakukannya, you will have rest for your soul.
maka engkau akan menemukan ketenangan bagi jiwamu. Kita akan memasuki seri yang baru, yaitu seri tentang jalan. Tapi mari kita lihat dulu petunjuk tentang apa yang dikatakan Tuhan melalui Yeremia kepada orang Israel hari itu dan kepada kita hari ini. Nah, saya suka dengan apa yang dibawa oleh seorang pendeta namanya Edmund Chan. Dan Edmund Chan ketika membahas tentang Yeremia 6 ayat 16 berkata, ada tiga hal yang harus kita perhatikan yang disampaikan Tuhan lewat Yeremia pada Yeremia 6 ayat 16. Ada tiga hal yang harus Anda dan saya perhatikan. Ada tiga hal yang harus kita tahu apa yang harus kita kerjakan dan lakukan. Nomor satu dia berkata, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Bahasa Inggris berkata begini, bahasa Inggris berkata, you must stand in the ways and see. You must stand. Kata stand itu berdiri. Bahasa Indonesia berkata, ambillah tempatmu. Tetapi kata bahasa Inggris menerjemahkan dengan kata berdiri. Tetapi kata berdiri di sana juga bisa diterjemahkan dengan kata berhenti. Jadi engkau berdiri dulu, jangan langsung berjalan. Engkau berdiri dulu dan mulai melihat, mulai memilah, mulai untuk memperhatikan dengan saksama. Dengan kata lain, stop. Belajar untuk berhenti. Nah, dia berkata, Edmund Chan berkata, nomor satu, hati-hati dengan kesibukan tangan. Hati-hati dengan menjadi sibuk, sehingga dia tidak punya lagi waktu untuk punya ketenangan. Anda boleh sibuk, tetapi Anda harus punya stillness, Anda harus punya ketenangan di dalam Anda. Anda harus punya sebuah ketenangan. Ada saatnya kita belajar untuk stop. Ada saatnya kita belajar untuk stop supaya kita bisa menemukan ketenangan dalam jiwa. Nomor satu, kita harus belajar untuk berhenti. Kita harus belajar untuk berhenti. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang sangat-sangat sibuk. Dunia yang sangat-sangat sibuk. Dunia yang bergerak 24 jam, apalagi kota-kota besar. The city with no rest. Kota-kota besar metropolitan disebut sebagai kota tanpa tidur, kota tanpa istirahat. Sebab Anda boleh tidur, tetapi kota itu tidak pernah tidur. Ada orang-orang yang sibuk, ada orang-orang yang sangat-sangat sibuk. Satu kali saya pelayanan di Jakarta, saya tinggal di saudara sepupu saya di Cibubur. Dan waktu itu di awal-awal saya ambil pesawat untuk balik ke Surabaya. Jadi hari Minggu pelayanan, hari Senin saya harus balik ke Surabaya. Dan saya ambil pesawat jam 9 pagi. Saya ambil pesawat jam 9 pagi. Saya ambil pesawat jam 9 pagi, 9 lebih lah, setengah 10, tapi sekitar jam 9. Dan saudara saya berkata, kalau kamu mau tidak ketinggalan pesawat, kamu harus keluar dari sini jam 4 pagi, paling telat setengah 5 pagi. Bagi saya orang Surabaya, saya tidak mengerti mengapa saya perlu ke airport jam 4, jam setengah 5 pagi. Dan dia berkata, kamu harus keluar dari sini jam 4 pagi, paling telat jam setengah 5 pagi. Kamu akan sampai lebih pagi di airport, tapi saya jamin kamu tidak akan ketinggalan pesawat. Saya bilang, tentu saja tidak ketinggalan pesawat. Pesawat jam 9 sekian, kenapa berangkat dari rumah jam 4:30? Saya bilang, perjalanan berapa jauh? Dia bilang, bukan masalah persoalan perjalanan berapa jauh. Kamu bisa melakukan itu. Persoalannya, kalau kamu keluar lebih dari jam 4:30, di tol sudah macet. Dan kalau macet, bisa berjam-jam di tol. Jadi, kamu harus keluar dari sini jam 4 pagi, paling telat jam 4:30 pagi. Kamu akan sampai lebih cepat di airport. Kamu boleh duduk di airport, kamu boleh istirahat di airport, daripada kamu ketinggalan pesawat. Dan saya mengikuti perintahnya dia. Dan benar, saya keluar jam 4:30 pagi, saya lihat di tol, sudah mulai macet, sudah mulai antri tol. Dan saya berkata, luar biasa ini orang-orang Jakarta ya. Maaf yang dari Jakarta. Kami di Surabaya masih lebih tenang rupanya. Saya berkata mereka pulang jam 10 malam, jam 9 malam, jam 4 pagi sudah keluar. Saya berkata, wow, anak bangun dari tidur tidak lihat papanya, anak sudah tidur tidak lihat papanya. Saya berkata, ada banyak kesibukan dan kita harus belajar untuk satu hal, stop. Yesus mengajarkan sangat luar biasa.
Ketika ada banyak orang mengejar dia, mencari dia, Yesus selalu ketika ada banyak orang banyak hendak berjumpa dengan Yesus, tiba-tiba kita selalu menemukan Yesus punya tombol di mana dia bisa keluar dari orang banyak, stop, dan bersekutu dengan Bapaknya. Dia selalu punya waktu untuk mundur dari orang banyak. Dan dia hanya bawa murid-muridnya yang terpenting, dan mereka bersekutu, retreat di situ. Mereka berdoa bersama, mereka saling berbicara, mereka saling fellowship, belajar untuk stop. Bahkan salah satu hal yang sulit adalah belajar untuk berhenti. Tidak banyak orang sadar bahwa kita seringkali gagal untuk belajar untuk berhenti. Saya menggunakan nama Selah untuk acara ini. Dan yang menarik adalah Selah berarti berhenti. Berhenti. Bahkan ketika Anda membaca Mazmur, Anda membaca Alkitab, tiba-tiba dia berkata, Selah. Bukan soal berapa banyak Alkitab yang Anda bisa baca dalam waktu 1 tahun seringkali. Saya bukan anti gerakan membaca Alkitab, bacalah itu. Saya melakukan hal yang sama waktu saya mulai mengikuti Tuhan, saya melakukan hal yang sama. Saya membaca Alkitab secara teratur dari awal sampai depan. Tetapi persoalannya ada banyak orang mencoba membaca Alkitab untuk memenuhi kuota. Dan ada satu saatnya dia berkata, stop. Bukan soal aktivitas membacanya. Tapi mari stop supaya kita bisa meresapi, kita bisa menyerap, kita menyesap, kita bisa merenungkan apa yang kita baca. Sehingga bukan hanya sekedar baca, tetapi belajar untuk menarik sesuatu dari apa yang Anda dan saya baca. Belajar untuk berhenti. Coba seandainya hari ini kita berhenti. Kalau saya khotbah tiba-tiba saya berkata, mari kita berhenti 5 menit, kita diam. Saya percaya ada orang-orang yang tidak akan pernah bisa diam. Betul mulutnya tidak berbicara, tapi badannya mulai gelisah. Ada orang-orang yang tidak bisa diam, mulutnya tidak berbicara, tapi pikirannya pergi kemana-mana. Dan salah satu tantangan terbesar untuk berdoa di hadapan Tuhan, tahukah Anda, adalah untuk berdoa dengan berfokus. Salah satu tantangan terbesar di hadapan Tuhan untuk berdoa pada Tuhan adalah seringkali pikiran kita tidak bisa fokus. Dan saya selalu berkata, where is your mind, there is your soul. Di mana pikiran Anda, di situ jiwa Anda. Artinya kalau pikiran Anda, badan Anda boleh di kamar doa sementara lipat tangan, tutup mata, mulut Anda sementara puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tetapi kalau pikiran Anda tiba-tiba nyelonong lari dan berkata, kompor sudah dimatiin belum ya? Kompor sudah mati atau belum gasnya? Pikiran Anda boleh punya postur doa. Mulut Anda bisa berkata haleluya, haleluya, haleluya. Tetapi ketika di waktu yang sama pikiran Anda sementara mikir, kompor sudah mati belum ya? Pintu sudah tutup belum ya? Dia lagi ngapain ya? Anda boleh punya postur doa, tapi kalau pikiran Anda ada di kompor, percayalah, percayalah. Berarti your soul Anda tidak ada dalam doa. Anda tidak lagi ada dalam kamar doa. Bagi Tuhan, Anda sementara ada di kompor. Kenapa? Because where is your mind, there is your soul. Di mana pikiran Anda, di situ jiwa Anda. Di mana pikiran Anda, di situlah hidup Anda. Tuhan seringkali tidak mendengar apa yang Anda katakan, tetapi Tuhan selalu melihat apa yang pikiran Anda pikir. Sekali lagi, Tuhan seringkali tidak mendengar apa yang Anda katakan, tetapi Tuhan seringkali memperhatikan di mana pikiran Anda berada. Sebab bagi Tuhan di mana pikiran Anda, disitulah jiwa Anda, disitulah nyawa Anda, disitulah hidup Anda. Makanya ada satu saat murid-murid kita yang lalu belajar, orang Farisi berkata dalam hati, Yesus tahu. Kenapa orang Farisi berkata dalam hati, Yesus tahu? Ya, sebenarnya sebab dia bukan hanya mendengar apa yang mereka katakan, tetapi dia melihat apa yang mereka pikirkan. Because where is your mind, there is your soul. Di mana pikiran Anda, disitulah hidup Anda. Di mana pikiran Anda, disitulah nyawa Anda. Kalau Anda boleh punya postur untuk berdoa, tetapi pikiran Anda sudah pergi ke tempat A, tempat B, sebentar makan apa, sebentar saya harus kemana, sebentar saya harus mau buat apa, Pak Doni lagi ngomong, sebentar saya mau, Pak Doni lagi ngomong, tapi sebentar saya mau pakai baju ini, pakai baju itu. Anda tidak sementara mendengarkan saya, walaupun telinga Anda mendengarkan saya, tetapi pikiran Anda tidak ada di situ. Saya sebenarnya berbicara pada tubuh-tubuh yang kosong, sebab where is your mind, there is your soul.
Kita seringkali tidak pernah belajar untuk punya selah, untuk punya ketenangan. Sebab kita lebih suka dengan kesibukan dan tidak pernah belajar untuk menemukan ketenangan dalam Tuhan. Bahkan dalam pelayanan kita bisa sibuk untuk Tuhan sehingga kita tidak punya waktu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Sekali lagi, kita bisa sibuk melayani untuk Tuhan sehingga kita tidak lagi punya waktu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. We so busy for God, but we cannot have time to speak with God. Kita ini punya kesibukan melakukan banyak hal untuk Tuhan, tetapi kita tidak punya waktu untuk bicara dengan Dia. Hati-hati dengan kesibukan tanpa sebuah ketenangan. Hati-hati dengan kesibukan di mana kita tidak tahu untuk berhenti sebentar. Dalam dunia kepemimpinan selalu diajar bagaimana kita memanage, bagaimana kita mengatur apa yang kita lakukan. Elon Musk, salah satu orang terkaya sekarang di dunia, punya yang namanya blok 5 menit. Tiap 5 menit dia harus buat ini, buat itu, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. 5 menit. Tetapi tahukah Anda, ada yang lebih penting daripada to-do list Anda. Apa yang harus saya daftar, apa yang harus saya lakukan. Apa itu? Anda harus punya daftar apa yang tidak perlu Anda lakukan. Ada saatnya kita bukan hanya punya daftar tindakan, tetapi kita hanya punya daftar untuk berhenti. Kita harus punya daftar untuk berhenti. Orang-orang yang tidak punya tujuan, bukan hanya orang-orang itu tidak punya tujuan, tetapi orang yang tidak punya tujuan adalah orang-orang yang terlalu banyak tujuan. Sekali lagi ya, orang yang tidak punya tujuan bukan karena adalah orang-orang yang hanya tidak punya sesuatu untuk dilakukan. Tetapi seringkali orang-orang yang tidak punya tujuan adalah orang-orang yang punya daftar terlalu banyak untuk dilakukan. Anda tidak punya tujuan, bukan karena Anda tidak punya tujuan. Anda disebut tidak punya tujuan kalau Anda punya terlalu banyak tujuan. Terlalu banyak tujuan. Saya mau begini, saya mau begitu, saya mau begini, saya mau begitu. Orang yang terlalu harus buat ini, buat itu, sehingga dia tidak punya fokus, dia tidak punya prioritas, maka orang itu sendiri pun akan disebut tidak punya tujuan. Mari kita belajar untuk punya kesibukan. Ya, silakan sibuk-sibuk itu penting, tindakan itu penting, tetapi yang utama lebih daripada semuanya adalah belajar punya ketenangan, belajar untuk punya ruang maha kudus di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang ketika sudah terpancing emosi, dia kemudian ikut marah, walaupun orang yang sangat rohani, Anda tahu ayat, saya suka bilang begini, kita boleh hafal ayat, tetapi ketika kita punya masalah, kita seringkali lupa ayat. Ya, sebab kenapa saya lupa ayat? Sebab kita tidak punya ruang dalam hati kita, ruang maha kudus dalam hidup kita, di mana kita bisa berhenti, kita bisa bersembunyi di dalam, dan berhubungan dengan Tuhan. Ada kalanya misalnya saya nyetir mobil, sambil menyetir mobil, tapi hati saya, mata tetap melihat, mata tetap waspada, tapi hati saya mulai berseru pada Tuhan, mulai berseru pada Tuhan, mulai berseru. Dan ada kala, tidak selalu tentu saja, tidak sering, saya harus mengakui. Tapi ada kala tiba-tiba sambil nyetir, tidak sementara bicara apa-apa, tidak sementara pasang lagu rohani, tidak sementara mendengarkan khotbah, tetapi ketika hati saya berhubungan dengan Tuhan, tidak ada kata, tidak ada sesuatu yang dikatakan, tapi sambil nyetir, tiba-tiba air mata bisa menetes. Kenapa? Sebab sekalipun saya melakukan sesuatu, tetapi saya punya ruang maha kudus di dalam hati saya, di mana saya bisa berhubungan dengan Dia. Hati-hati dengan kesibukan tanpa ketenangan. Belajar untuk punya selah dalam hidup kita. Belajar untuk punya ruang maha kudus dalam hati Anda dan saya. Di mana kita bisa datang pada Tuhan setiap saat, setiap waktu untuk berhubungan dengan Dia. Yang kedua, Edmund Chan berkata, perhatikan kalimat berikutnya. Ketika dia berkata, ambillah tempatmu di jalan-jalan. Stop, stand, stop sebentar. Dan mulai perhatikan. Tetapi yang kedua dia berkata, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Tanyakanlah. Tanyalah. S. Tetapi bukan hanya sekedar bertanya. Tetapi dia bicara tentang bertanya pada jalan-jalan yang dahulu kala. Yang kedua, dia mengingatkan kita, Edmund Chan mengingatkan kita, bukan hanya hati-hati dengan kesibukan tanpa ketenangan, tetapi yang kedua, hati-hati dengan pengetahuan tanpa hikmat. Pengetahuan tanpa hikmat. Hati-hati dengan pengetahuan tanpa
hikmat. Dia bilang, belajar untuk bertanya. Belajar untuk bertanya. Belajar untuk bertanya. Seringkali kita tidak sampai pada sebuah tujuan bukan karena kita tidak tahu kemana kita harus pergi. Seringkali kita tidak sampai pada sebuah tujuan sebab kita seringkali berasumsi saya sudah tahu sehingga saya tidak perlu bertanya. Saya seringkali tidak perlu bertanya. Satu kali biasanya kalau sudah di jalan orang tanya pada saya, "Pak, bisa tahu tempat saya bilang, "Yang penting share location." Hari ini gampang, share location, GPS-nya ada. Dan dalam perjalanan satu kali untuk pelayanan di sebuah tempat yang baru, tempatnya cukup sulit, saya bilang share location. Dan oke, dia share location pada saya dan saya jalan. Saya jalan dan akhirnya sampailah saya di tempat buntu. Hari itu saya sampai di jalan, ternyata ada 2 jalan untuk sampai ke tempat teman saya di luar kota. Tempatnya agak-agak terpencil memang. Ada 2 jalan, dari jalan atas dan jalan bawah istilahnya dia. Jalan atas lebih cepat, jalan atas lebih lama, tetapi jalan lebih baik. Jalan atas lebih lama, tapi jalannya lebih baik, lebih lancar, jalan lebih mulus. Tetapi ada jalan bawah dan GPS hari itu membawa saya ke jalan bawah. Saya harus melewati jalan kecil, hanya cukup untuk 1 mobil, sambil berjalan berdoa semoga tidak ada mobil kedua yang papasan dengan saya. Dan puji Tuhan, haleluya saudara, saya sudah jalan, sudah masuk sawah, sampai di sebuah jembatan, dan jembatannya lagi lobang saudara, lagi putus. Hari itu saya berkata, "Ya Yesus, maju tidak mungkin, mundur perlu hikmat dan wahyu." Perlu pertolongan orang. Di situ ada jembatan, ada sungai yang cukup deras, dan saya persis ada di depan jembatan dan lihat jembatannya lagi putus. Saya bilang, ini maju tidak bisa, mundur saya harus mundur berkali-kali. Untuk ada orang yang membantu saya, ada penduduk lokal yang lewat dan dia membantu saya untuk memposisikan diri untuk bisa mundur. Dan hari itu saya tidak bisa datang dan dia tanya, "Kenapa nggak bisa datang?" Saya bilang, "Ini peristiwa yang sesungguhnya, mohon maaf sebab hari itu saya tidak tahu tempatmu ada di mana sehingga saya berserah bukan kepada Tuhan tetapi berserah kepada GPS." Sebab saya merasa saya sudah tahu. Saya sudah merasa sudah tahu. Sebab saya punya GPS, kan gitu. Share location. Punya GPS. Dan hari itu GPS berhasil membawa saya ke jalan buntu. Seringkali kita tidak sampai pada sebuah tujuan bukan karena kita tidak tahu harus pergi kemana. Seringkali kita tidak pernah sampai pada sebuah tujuan sebab kita tidak pernah berhenti sebentar untuk bertanya. Sebab menurut saya gampang. Waktu perjalanan dia mengarahkan pada jalan yang masih besar, saya tidak bertanya. Saya tidak telepon teman saya dan berkata, apakah lewat jalan ini? Tidak. Saya percaya sepenuhnya pada GPS. Tolong jangan merasa saya orang yang sangat sekuler. Sebab hari itu di jalan daripada tanya sama Tuhan ke kiri dan ke kanan, kayaknya lebih mudah percaya pada GPS. Biar itu Ruth Yulia, Nita yang lakukan itu tanya sama Tuhan, tapi saya tanya sama GPS. Tapi hari itu GPS berhasil membawa saya ke jalan buntu. Sebab saya tidak merasa perlu bertanya, nanti sudah mentok, nanti sudah sampai di jalan buntu, baru kemudian kita bertanya. Dan bukankah seringkali kita dengan Tuhan sama? Kita baru mau bertanya kalau semuanya sudah mentok, kalau semuanya sudah buntu, kalau semuanya sudah tertutup jalan dan kita tidak tahu harus berbuat apa, baru kemudian kita menangis sama Tuhan dan bertanya, apa yang harus saya lakukan? Kenapa Tuhan tidak pernah menuntun saya? Sederhana, kembali pada nomor 1, kamu tidak pernah punya waktu untuk still, untuk bertenang. Kamu tidak punya waktu untuk berdiam sebentar, bertanya pada Dia. Sebab kamu merasa kamu bisa. Menurut saya luar biasa. Anda lihat, Tuhan tidak pernah beritahu kemana Abraham harus pergi. Tuhan berkata, aku akan membawa engkau ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Artinya Abraham harus terus-menerus belajar bertanya pada Tuhan. Tiap hari, aku ke kiri, ke kanan, aku jalan, aku berhenti. Tiap hari, sebab dia tidak tahu kemana negeri yang akan Tuhan tuntun untuk dia tinggal. Tetapi di waktu yang sama kita temukan Musa. Musa tahu mereka harus kembali ke tanah Kanaan. Musa tahu itu. Tetapi sekalipun Musa tahu,
Selama tiang awan, tiang api berhenti, mereka tidak boleh berjalan. Walaupun mereka mau berhenti, tapi kalau tiang awan, tiang api berjalan, hari itu mulai berjalan, mereka harus bongkar tenda dan mulai berjalan. Walaupun mereka tahu Kanaan ada di sebelah kanan, tapi kalau tiang awan, tiang api itu pergi ke kiri, mereka mau tidak mau harus berjalan ke kiri. Anda lihat dua peristiwa yang berbeda. Satu tidak tahu harus kemana, satu sudah tahu harus kemana. Tetapi dua-duanya harus tetap belajar mengikuti Tuhan, belajar bertanya kepada Tuhan. Seringkali kita merasa punya knowledge, kita punya pengetahuan, tetapi knowledge without wisdom, pengetahuan tanpa hikmat selalu akan membawa kita kepada jalan yang buntu. Dan Yeremia berkata dengan jelas, Tuhan berkata kepada Yeremia, bertanyalah, bertanyalah apa? Hal yang spesifik dia berkata, bertanyalah tentang jalan-jalan yang dahulu kala. The ancient ways, jalan-jalan dahulu kala. Jalan-jalan yang ancient, yang kuno. Kata ancient dalam bahasa asli menggunakan kata olam. Kata ancient menggunakan kata olam. Jadi kalau Anda dengar orang Israel berkata, Baruch atah Adonai Elohinu malaha olam. Dari berkatilah Tuhan Allah semesta alam. Kata olam di sana bisa punya dua makna. Satu adalah bicara tentang jarak, bicara tentang space, bicara tentang ruang. Jadi ketika kata olam, di sana Allah semesta alam. Kata alam bicara tentang seluruh space yang ada di alam semesta ini. Jadi semua ruang yang ada. Jadi Mars juga termasuk olam, termasuk semesta alam. Bicara tentang tempat. Anda pergi ke galaksi yang jauh, itu juga bicara tentang tempat. Itulah olam. Olam bicara tentang space, bicara tentang jarak, bicara tentang distance, bicara tentang ruang. Tetapi olam dalam bahasa Ibrani juga bicara tentang waktu. Tepatnya bukan waktu, tetapi bicara tentang, ya bicara soal waktu, tetapi bicara tentang timelessness. Sesuatu yang abadi, sesuatu yang kekal. Itulah arti kata olam. Jadi olam punya dua makna. Time and space, ruang dan waktu. Satu sisi bisa berarti ruang, tempat, satu lokasi, satu sisi bisa berarti waktu, bicara-bicara tentang kekekalan. Jadi dia berkata begini, bertanyalah, tanyalah apa? Tentang jalan-jalan yang kekal. Jalan-jalan yang tidak akan pernah berubah. Apa itu jalan-jalan yang tidak akan pernah berubah? Jalan-jalan yang kekal, kebenaran. Sesuatu disebut kebenaran ketika apa yang disebut kebenaran tidak akan pernah berubah menurut waktu. Sekali lagi, kebenaran disebut kebenaran sebab kebenaran tidak akan pernah berubah berdasarkan waktu. Kalau itu kebenaran, berarti Musa harus tetap melakukan hal itu. Kalau itu kebenaran, zaman Musa itu benar, zaman kita hari ini itu tetap benar. Kalau Musa harus taat melakukan sesuatu ini sekian ribu tahun yang lalu dari kita, maka kita yang hidup hari ini pun harus melakukan ketaatan yang sama. Sebab kebenaran tidak mengenal waktu. Timelessness tidak mengenal waktu. Sesuatu yang abadi. Apa yang benar bagi Daniel harus benar bagi saya. Apa yang benar bagi Adam harus benar bagi saya. Apa yang benar di sorga harus benar bagi saya. Itulah arti kebenaran. Kebenaran harus benar dalam segala waktu. Zaman dulu benar, zaman sekarang benar, sampai selamanya akan tetap benar. Itulah yang disebut dengan kebenaran. Itulah kebenaran. Kebenaran sesuatu yang tidak akan berubah berdasarkan waktu dan keadaan. Jadi orang yang sementara susah harus tetap melakukan kebenaran itu, sebab kebenaran tidak mengenal keadaan. Orang yang sementara kaya diberkati pun tetap harus melakukan kebenaran itu, sebab kebenaran tidak mengenal keadaan. Jadi kebenaran adalah sesuatu yang melampaui ruang dan waktu. Bahasa Ibraninya olam. Jadi ketika Tuhan berkata lewat Yeremia, belajar untuk bertanya jalan-jalan. Perhatikan, bukan hanya satu jalan, tapi jalan-jalan. Jalan-jalan yang olam, jalan-jalan yang abadi, jalan-jalan yang tidak mengenal keadaan, tidak mengenal waktu. Itulah yang disebut kebenaran sebenarnya. Artinya dia berkata, belajarlah bertanya, what is truth? Apa itu kebenaran? Ingat Pilatus ketika mengadili Yesus, dia bertanya dalam hati, apa itu kebenaran?
Yang sangat disayangkan adalah Pilatus tidak pernah mengejar Yesus dan bertanya, apa itu kebenaran yang sesungguhnya? Dia hanya bertanya dalam hati. Tetapi yang mau dikatakan oleh Tuhan lewat Yeremia adalah, ketika engkau tidak tahu apa yang harus dilakukan, maka ini yang harus kamu kerjakan. Belajar bertanya kembali kepada kebenaran. Ada begitu banyak prinsip-prinsip, jalan-jalan dalam Alkitab yang mengajarkan kepada kita tentang kebenaran yang melampaui ruang dan waktu. Anda sementara sedih, kebenaran tetap kebenaran. Anda sementara tersenyum, kebenaran tetap kebenaran. Anda sementara miskin, kebenaran tetap kebenaran. Anda sementara kaya, kebenaran tetap kebenaran. Orang menyakiti Anda, kebenaran tetap kebenaran. Anda harus melakukan kebenaran. Seringkali ketika saya menyuruh orang untuk mengampuni dan berkata, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan, ampuni orang yang bersalah kepadamu. Coba Anda tebak. Tiba-tiba jemaat berkata, ya Pak, saya tahu itu. Tapi kan orang ini agak spesial Pak. Bapak nggak tahu suami saya. Kalau Bapak tahu suami saya, sampai Tuhan Yesus datang nggak akan bakal berubah Pak. Artinya apa? Dia memberi alasan supaya dia tidak perlu melakukan apa yang disebut kebenaran. Saya mau katakan, suami Anda baik, Anda tetap harus mengampuni kalau dia bersalah pada Anda. Suami Anda jahat, Anda tetap harus mengampuni kalaupun dia tetap bersalah pada Anda. Sebab kebenaran tidak mengenal keadaan. Anda punya uang, mohon maaf, Anda tetap harus melakukan kebenaran itu. Anda tidak punya uang, Anda tetap harus melakukan kebenaran itu. Sebab kebenaran tidak pernah mengenal keadaan dan waktu. Itulah kebenaran. Belajar untuk bertanya, what is the ways? Apakah jalan-jalan yang ada dalam kebenaran itu? Dan nanti kita akan ada pada series tentang jalan-jalan ini. Jalan-jalan di mana kita belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam kebenaran. Jadi nomor satu, hati-hati dengan kesibukan tanpa ketenangan. Nomor dua, hati-hati dengan pengetahuan tanpa hikmat. Dan yang ketiga dia berkata, dengan di manakah, tanyakanlah jalan-jalan dahulu kala. Lihat ayat 6, dia berkata, di manakah jalan yang baik? Manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Garis bawahi kata tempuhlah itu. Berarti dia berkata, Edmund Chan kemudian berkata, hati-hati dengan hanya punya pemikiran tapi tanpa tindakan. Hati-hati hanya punya pemikiran tapi tanpa tindakan. Hati-hati dengan hanya mengenal kebenaran tetapi tidak pernah bertindak melakukan kebenaran. Kita mulai dengan belajar untuk berhenti. Yang pertama, belajar untuk stop. Belajar untuk berhenti. Tetapi kita tutup dengan yang terakhir, ketiga. Belajar untuk bertindak. Tindakan kita lahir dari ketenangan kita. Tindakan Anda dan saya belajar dari ketenangan. Berhenti dulu sebentar. Masuk dalam hadirat Tuhan. Mulai memilah dengan benar dalam hadirat Tuhan. Mulai memilih dengan benar dalam hadirat Tuhan. Belajar untuk tenang sebentar. Belajar untuk tarik nafas yang panjang lebih dahulu. Baru setelah itu, kalau kamu sudah tahu mana yang benar, belajar untuk bertanya yang kedua. Belajar untuk tahu mana yang benar, mana yang salah. Baru setelah kamu tahu, belajar untuk bertindak. Saya tidak berkata tindakan tidak penting. Saya berkata berhenti dulu. Tetapi selalu kamu sudah belajar untuk berhenti, kamu sudah belajar untuk berpikir, kamu belajar bertanya, baru kamu harus bertindak. Ada banyak orang bertindak tanpa berpikir. Ada banyak orang bertindak tanpa bertanya. Itu yang membuat dia gagal dan gagal dan gagal dan gagal dan gagal. Tapi hari itu dia berkata, belajar untuk bertindak. Kalau kamu sudah tahu apa yang benar, baru kemudian kamu melangkah, kamu melangkah, kamu melangkah. Dan Alkitab berkata, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya suka tiap pagi kita berhenti lebih dulu, kita selah, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita masuk dalam ruang Maha Kudus. Mari belajar bertanya, biar firman Tuhan benar-benar jadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan kalau kita sudah lakukan itu, selesai ini, baru kita mulai bertindak. Kita mulai melangkah. Dengan apa? Tuntunan firman Tuhan. Kita dituntun oleh pilihan-pilihan berdasarkan firman Tuhan. Dan saya percaya jiwamu akan mendapat ketenangan. Mari kita ambil roti dan anggur. Kita datang pada Tuhan Bapa dalam surga. Kami percaya bahwa ini bukan lagi roti biasa. Ini bukan anggur biasa. Tapi ini adalah persekutuan dengan tubuh dan darah. Roh Kudus hadir dimanapun kami berada.
Teman-teman kami di VOE yang sementara ada di onsite, Engkau berkati. Kami yang sementara ada online dimanapun kami berada, Tuhan Engkau memberkati. Dan kami percaya ini adalah persekutuan dengan tubuh dan darah. Tuhan bawa kami pada jalan-jalan. Jalan yang membawa kami kepada ketenangan jiwa. And your soul will find rest. The rest of your soul. Ketenangan bagi jiwamu. Terima kasih. Terima kasih. Mari angkat roti di tangan kanan Anda. Yesus kemudian mengambil roti. Mengucap berkat atasnya. Ada kehidupan, ada keselamatan, ada pemulihan, ada keberkatan, ada mujizat, ada pertolongan. Memecah-mecahkannya dan berkata kepada murid-murid yang ada, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa roti ini bukan lagi roti biasa, tapi roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan darah, dengan tubuh Yesus. Amin. Mari kita makan dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yesus kemudian mengambil cawan. Mengucap syukur atasnya. Terima kasih. Terima kasih buat darah. Dan berkata kepada murid-murid, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darah. Darah anak domba Allah yang tidak bercacat celah, darah yang menyelamatkan, darah yang membebaskan, darah yang memulihkan. Percayakah Anda bahwa cawan yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan dengan darah Yesus? Kalau percaya, mari kita minum dengan iman. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ajarku mengerti rencanamu, ajarku hanya padamu, pimpinlah hidupku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu.
Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Alkitab berkata bahwa ibadah mendatangkan keuntungan yang besar. Oleh sebab itu, mari kita terima berkat daripada Dia. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai, sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita. Mulai daripada pagi hari ini, keluargamu diberkati, masa depanmu diberkati, anak cucumu diberkati, studimu diberkati, pekerjaanmu diberkati, pelayananmu diberkati, kesehatanmu diberkati. Mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin.